Oke teman-teman, sebelum berangkat badminton, eh, sebelum berangkat main badminton, gue akan menjawab pertanyaan teman kita ini dulu ya. Ini udah banyak banget sebenarnya pertanyaannya, tapi sebagian udah gue balas di komentar, sebagian udah dibuat video dan sebagian belum. Nah untuk yang kali ini adalah pertanyaan dari, tahu lupa ya dari siapa. Pertanyaannya begini. Kak, pipa kecil beku saat hidup outdoornya dan saat mati outdoornya langsung cair. Itu normal nggak ya? Outdoor kipasnya keluarkan panas dan indoor juga dingin. AC ini usianya sudah 8 tahun lebih. Wow, AC-nya udah tua. 8 tahun. Udah 8 tahun itu udah lumayan lama ya. Kalau misalkan motor aja 5 tahun itu udah mulai gimana ya, udah mulai harusnya ganti, udah 5 tahun. Jadi gini, pipa kecilnya pada saat outdoornya hidup, dia pipa kecil ini ya, maksudnya dia itu AC itu kan ada pipa kecil, ada pipa gede. Nah ini pipa kecil, ini pipa gede. Ini pipa kecil ini yang menekan ya, yang kompresor itu menekan freon itu lewat ini pipa kecil ini ya, terus masuk evaporator indoor itu, lalu dihisap sama pipa gede. Nah pipa gede ini hisap, yang hisap balikin lagi ke kompresor, masukin freon ke kompresor lagi ya. Nah dia ini yang kasus dia alamin itu pada saat kompresor hidup, pipa kecilnya itu beku es, ada esnya ya. Terus pada saat outdoor mati, esnya cair, hilang. Ya iya. Jadi kalau misalkan pipa kecilnya itu beku es, nah ya, itu besar kemungkinan tekanan freonnya kurang ya, tekanan freon kurang. Freonnya kurang. Kata dia masih dingin. Dingin, outdoor juga panas ya. Iya, itu kalau indoornya dingin, outdoornya panas, udara yang dikeluarkan fan outdoor ini panas, itu tanda-tanda AC normal ya. Tapi kalau untuk ngebeku ini nggak normal ya. Harusnya AC itu nggak ada es di pipa ini, nggak ada es ya. Dia cuman basah ya, dingin tapi basah ya. Bukan dingin karena ngeblok. Nah, pertama cek dulu ampere ya, cek ampernya, pasangin ampere di sini, hidupin AC-nya, nyalai setting di A, selektornya di A, lalu ampernya, lihat ampernya sama nggak apa nameplate-nya, keterangan nameplate ini misalkan di sini 2,5 ampere, di sini juga harus 2,5 ampere ya. Kalau misalkan di sini baru 2,0 ampere berarti naikin lagi, isi lagi freon teman-teman, isi lagi freonnya sampai, kan freon itu kalau diisi ampere juga naik kan. Isi lagi freonnya sampai ampernya mentok di 2,5. Kalau dia udah sama sama nameplate ini artinya tekanan freon udah segitu cukup. Nah, kasus pipa ngeblok itu sebagian besar itu tekanan freon kurang ya, tekanan freon kurang. Lihat tekanan freonnya kurang nggak gitu ya. Kalau misalkan di sininya tapi ampere sama bang, nah, gitu kan, ampere sama sama ini gitu kan, ampere udah tinggi gitu. Lalu lihat hembusan fan indoornya ya, nih hembusan fan indoor itu maksudnya gini. Nih fan indoor kan, di sini kan ada fan, ada kipas. Nah, hembusannya itu kenceng nggak? Hembusan fan indoor lemah atau kipas indoor itu lemah juga bisa menyebabkan pipanya ngeblok beku es ya. Sebenarnya ini udah dibalas belum? Udah bisa. Ya, lihat fan indoor yang lemah apa enggak ya. Lalu lihat unitnya kotor apa enggak. Kondenser indoor, fan indoornya, evaporator itu kotor enggak. Kotor, kelewat kotor juga bisa menyebabkan ngeblok es ya. Lalu
kompresi ya, kompresornya udah lemah apa masih bagus ya. Kalau misalkan AC udah usia 8 tahun itu bisa jadi kompresinya udah lemah ya, udah fresh balik kayak gitu lah. Itu juga bisa terjadi ngeblok es ya. Lalu lihat pipa ada yang penyek, patah apa enggak. Pipa ini loh, pipa ini instalasi pipa ya. Lalu lihat kapiler, cek kapilernya ya, kapiler mampet apa enggak. Kapiler mampet juga bisa bikin es, ngeblok es, tapi dingin iya. Jadi kapilernya itu mampet tapi enggak mampet total ya, bukan mampet total. Jadi dia itu mampet tapi freonnya masih mana ya, masih bisa keluar lah ya. Jadi bukan mampet total, itu juga bisa menyebabkan pipa ngeblok es. Jadi cek itu ya, sementara itu. Oke teman-teman, itu aja ya, pipa ngeblok es. Ya pada saat hidup ada es, tapi pada saat cair, saat mati dia cair, iya. Karena kan pada saat hidup kompresor itu kan ngompain freon tuh ya, pressure, tekanan ya, dia menekan freon lah lewat sini ngeblok. Lalu pada saat kompresor mati ya, iya dia juga es, itu kan es. Pada saat mati kompres, artinya freon itu nggak berjalan ya, nggak ada yang kerja freonnya, kompresor nggak kerja ya, nggak bekerja memompa, berarti ya berhenti, esnya ya mencair, cair ya. Oke gitu ya teman-teman untuk video kali ini. Tapi udah 8 tahun, udah waktu ganti lah. Untungnya udah banyak ini, udah menang banyak 8 tahun. Oke teman-teman, terima kasih ya.